Karena Mesir itu luas. Sampai perbatasan Irak, sampai perbatasan ini. Itu dulu kekuasaan Fir'aun. Wala nursilanna ma'aka Bani Israel. Kami juga akan membiarkan Bani Israel yang dijajah oleh orang-orang Mesir. Kami akan membiarkan dia mengikuti kamu ke Palestina. Itu ayat kita ini. Sudah Allah mengangkat itu bencana. Sembuh mereka. Nabi Musa bersama orang-orang Israel ini meninggalkan Mesir di tengah malam menuju ke Palestina, tapi dia ambil jalur yang agak jauh, jalur Laut Merah. Dia tidak melalui Sungai Nil, dia tidak menyeberang begitu, dia ambil. Dikatakan di sini, falamma kashafna anhum rijsa ila ajalin hum balighu idza hum yankusun. Sewaktu kami sudah menyelamatkan mereka, kami telah mengangkat siksa itu dari mereka untuk waktu yang kami tetapkan. Tiba-tiba mereka itu mengingkari janjinya. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, Allah itu sebenarnya sudah tahu bahwa ini mereka bohong. Mereka tidak akan ini. Jadi dia katakan, tapi tidak apa-apa. Kami singkirkan siksa itu sampai waktu yang akan mereka sampai mengingkari janjinya. Jadi begitu sudah selamat, ini Musa sudah berangkat bersama kaumnya, Fir'aun dan tentaranya kejar Musa, mengingkari janji. Jadi, kita tahu itu kisahnya, dikejar sampai sudah di pantai atau mendekati pantai. Umat Nabi Musa berkata, inna lamudrakun, kita pasti ketangkap Fir'aun nih. Tapi Nabi Musa menjawab, kalla, tidak. Inna ma'ya Rabbi, bersama aku Tuhanku. Sayangnya, kata sementara ulama, dia berkata bersama aku Tuhanku. Mestinya dia berkata Tuhan bersama kita. Kalau Nabi Muhammad kan waktu dikejar-kejar, innallaha ma'ana. Nah, ini mencerminkan secara tidak langsung bahwa ada keakuan. Dia tidak libatkan umatnya. Tapi betul Allah membantu Nabi Musa. Dia pukulkan tongkatnya, laut terbelah, mereka menyeberang, Fir'aun mengikuti, tenggelam di jalan. Nah, kita lihat ini sekarang. Ini sesuatu yang normal atau tidak normal? Tidak. Di sini jelas siksa Tuhan. Kalau ulat bulu, kalau ini jangan lantas berkata bahwa itu di luar dari sistem. Kalau ini di luar sistem ini. Jadi Tuhan bisa menjatuhkan siksa di luar sistem yang Anda ketahui. Tuhan juga bisa memberi penyelamatan di luar sistem yang kita ketahui. Nah, apa misalnya itu namanya inayatullah. Satu orang naik pesawat, pesawatnya hancur, satu anak selamat. Itu di luar sistem. Tabrakan mobil hancur, yang di dalamnya tidak apa-apa. Itu di luar sistem yang ada. Wa idahum yankusun fantaqamna minhum fa agraqnahum fil yam bi annahum kadzabu bi ayatina, dan seterusnya. Maka kami menyiksa mereka, memberikan balasan atas kedurhakaan mereka. Saya kira itu. Siksa Tuhan itu yang sangat kita hindari, dan penyelamatan Tuhan itulah yang sama-sama kita tunggu, dan mudah-mudahan bisa kita dapatkan di bulan yang penuh kebaikan ini. Saya akan segera kembali, Anda jangan kemana-mana. Di segmen ini adalah kesempatan untuk Anda yang sudah hadir di Studio Metro TV mengajukan pertanyaan pada Pak Quraisy. Tapi sebelumnya masih ada penjelasan Pak. Ya, saya lanjutkan sedikit beberapa ayat ya. Jadi tadi kita katakan Allah menjatuhkan sanksi kepada mereka. Mereka itu ditenggelamkan. Semua yang durhaka.
Sedangkan yang mengikuti Nabi Musa diselamatkan, mereka ditenggelamkan di laut, yakni Laut Merah, disebabkan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami dan mereka adalah orang-orang yang lengah. Lalu auratna al-qauma alladzina kanu yustad'afuna masyariqal ard wa magharibiha. Kemudian kami wariskan kaum yang tadinya terpinggirkan di arah timur dan barat. Kami wariskan kepada mereka apa atau kekuasaan kerajaan yang dimiliki oleh Fir'aun. Dan watammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel. Demikian sempurnalah ketetapan Tuhanmu yang terbaik untuk Bani Israel. Apa ketetapan Tuhan yang terbaik itu? Tuhan menjanjikan, siapa wahai Musa, kamu akan kami menangkan terhadap Fir'aun, dan kamu bersama Bani Israel akan diselamatkan menuju ke suatu tempat yang aman. Dengan tenggelamnya Fir'aun dan tentaranya dan kekuasaannya, sempurnalah janji Tuhan itu kepada mereka. Janji yang terbaik. Itu disebabkan bima sabaru, disebabkan karena kesabaran mereka. Wadamarna makana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu. Dan kami hancurkan apa yang dibangun dengan baik oleh Fir'aun dan kaumnya. Yang dibangun dengan baik, bentuknya baik, tapi isinya buruk. Gedung-gedungnya dihancurkan Allah. Wa ma ya'rishun, pohon-pohon yang tinggi, yang ditunjang dengan ini, yang indah-indah itu semua dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang saya ingin tambahkan lagi di sini adalah bahwa penghancuran itu oleh sementara ulama dikatakan itu terjadi melalui longsor. Jadi sebenarnya tidak hancur. Dibinasakan tidak hancur, tapi longsor dia masih ada di bawah tanah. Tertimbun. Itu sebabnya pakar-pakar di Mesir seringkali menggali dan menemukan itu sisa-sisa apa yang ini. Bahkan sampai tahun 2000 itu di Kairo ada yang menggali-gali, itu dia dapatkan hal-hal yang luar biasa dari penggalian para arkeolog itu. Jadi piramid begitu kan? Ya. Ditemukan. Nah, jadi bekasnya ada, tandanya ada untuk menjadi peringatan bagi orang-orang yang datang sesudah mereka. Itu saya kira yang kita ingin tambahkan. Baik, sekarang kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya, silakan, Ibu. Nama saya Istiqomah. Pak Ustadz yang saya hormati, di sini sebagaimana tadi ayat yang Bapak bacakan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Fa arsalna alaihimut tufana wal jarada wal kumala wad dafadi awaddama ayati mufassalat. Ada korelasinya dengan ayat wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Yang artinya kurang lebih bahwa siksa Allah itu sebenarnya tidak hanya khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, tetapi termasuk orang yang bersekutu dengan kezaliman pun mereka diazab oleh Allah. Dari dulu bahwa ayat Allah jelas memperingatkan kepada kaum Musa, bahkan dengan sampai umat Nabi Muhammad sekarang ini, seperti tadi yang Bapak katakan, ulat bulu, lapindo dan lain sebagainya. Tetapi pertanyaan saya, mengapa masih banyak sekali orang-orang yang tidak mengambil pelajaran dari ayat-ayat tersebut? Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Silakan. Ada dua sebenarnya pertanyaannya Ibu ini. Apakah ada kaitannya antara penyiksaan kaum Fir'aun dengan ayat yang memberi peringatan hati-hatilah karena bisa saja ada cobaan, ada musibah yang menimpa orang yang tidak bersalah. Nah, jawabannya begini, kalau kita baca ayat kita ini,
Yang terkena dampak buruk itu kan cuma Fir'aun dengan kaumnya. Ada enggak kaumnya Nabi Musa yang kena dampak buruknya? Tidak ada. Jadi kalau kita mau lihat kaitannya dengan ayat itu, tidak ada. Ayat ini berbicara dalam konteks lain. Betul? Nah, konteks lain itu peringatan. Hati-hati, jangan kamu merestui, jangan kamu menyetujui kedurhakaan orang lain. Karena bisa jadi restu kamu itu menimpa kamu juga. Jadi ini pembicaraan dua hal yang berbeda, Bu. Ya kan? Saya katakan ini dihancurkan semuanya. Yang beriman pada Musa diselamatkan semuanya. Tidak ada yang beriman di sini yang tersiksa. Ini ayat kita. Tapi ayat itu bicara hal lain. Hati-hati. Saya kira itu satu. Yang kedua, ditanyakan tadi apa itu bahwa kenapa banyak yang tidak mengambil masih peringatan. juga melakukan hal tersebut. Itulah manusia durhaka, itulah manusia lengah. Itulah manusia yang tidak mau mengambil pelajaran. Dan memang banyak sekali yang tidak mau mengambil pelajaran. Karena imannya lemah, karena kesadarannya kurang, dan lain-lain sebagainya. Nah, dari situ perlu seringkali hadir pengajian supaya sadar. Perlu seringkali tinggal di suatu lingkungan yang selalu mengingatkan supaya sadar. Saya kira itu. Ya, dan perlu setiap hari nonton tafsir Al-Misbah ya Pak. Ya, tapi tidak tiap hari. Baik, kalau begitu. Hanya di Ramadan. Silakan Pak, pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Nama saya Gusti Muhammad Hidayat. Ingin menyampaikan satu pertanyaan kepada Bapak Ustadz Quraisy Shihab. Bahasanya, kenapa umat Nabi Musa kaumnya gampang sekali berubah keimanannya? Apakah ini memang sudah menjadikan satu karakter mereka atau memang punya faktor lain? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Begini Pak, saya tidak melihat bahwa umat Nabi Musa itu gampang merubah keimanannya. Mengubah keimanan itu sulit sekali. Sama mengubah cinta. Sulit ya. Saya udah cinta sulit. Iman itu tempatnya di hati. Cinta itu tempatnya di hati. Jadi dia tidak mengubah imannya Pak. Karena dia belum pernah beriman dengan baik. Yang di dalam hati tidak mudah mereka mengubah imannya, bukan dengan mudah mereka mengubah imannya. Apa iman mereka? Iman mereka sebelumnya kita harus menyembah berhala. Iman mereka sebelumnya Tuhan banyak. Ini sulit sekali diubah. Walaupun nanti kita akan lihat pada ayat yang akan datang, kita akan lihat betapa sulit mereka mengubah imannya. Nah, tabiat mereka secara umum sangat materialistis. Semua dia mau lihat dengan mata kepala. Tuhan ada enggak nih? Saya mau lihat. Ya kan? Dia minta melihat Tuhan. Oh itu dia menyembah pakai berhala. Saya juga mau menyembah Tuhan melalui berhala. Jadi itu sulit berubah. Memang mengubah keimanan itu jauh lebih sulit daripada mengubah pengetahuan. Orang gampang sekali kalau sudah kita diskusi, oh ini Anda salah dalam teori Anda ini, gampang dia ubah betul. Tapi iman, jangan coba-coba, sulit sekali. Karena itu sangat sulit mengisi sesuatu yang sudah ada isinya daripada mengisi sesuatu yang kosong. Orang yang belum pernah bercinta gampang jatuh cinta, ya kan? Karena kosong hatinya. Tapi begitu dia sudah senang sama satu orang, walaupun Anda tawarkan kepada dia yang jauh lebih cantik, jauh lebih baik, tidak, hati saya hanya pada cinta pertama. Ya kan? Begitu. Saya kira begitu, Pak. Ya, cukup jelas Pak ya. Dan saya akan lanjutkan lagi dengan berbagai macam pertanyaan, juga kesempatan untuk Anda yang tidak hadir di studio Metro TV bertanya langsung kepada Pak Quraisy lewat rekaman yang sudah kami siapkan. Anda jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah.